Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari bersama-sama di kesempatan yang penuh barokah ngaji bareng tentang bulan Ramadan. Ada cerita dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halal hilalu Ramadan." Ketika hilal di bulan Ramadan itu tampak, ketika bulan Ramadan itu datang, soha arsyu wal kursi, maka berteriaklah penduduk arsy, berdoalah penduduk arsy dan penduduk kursi, wal malaikatu wa madunahum, dan semua malaikat, wa madunahum, dan selain malaikat semua bersama-sama berdoa bersama-sama. Mendoakan siapa? Mereka bersama-sama mengatakan dan berdoa kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, yaquluna tuba li ummati Muhammadin. Maka benar-benar beruntunglah umat Nabi Muhammad karena Ramadan telah mendatanginya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika bulan Ramadan itu datang, ketika bulan Ramadan itu menghiasi hidup-hidupnya orang-orang yang dikatakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendoakan untuk orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, dilanjutkan dalam hadis tersebut, wastaghfarat lawi syamsu wal qamaru wal kawakibu. Matahari, dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga beristighfar, khususnya bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan dilanjutkan wal qamaru, bahkan rembulan pun juga ikut beristighfar, mengistighfari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dilanjutkan wal kawakib, dan semua bintang-bintang yang ada di angkasa semua turut beristighfar untuk mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya bintang di langit, semua ngikut istighfar, semua minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan satu, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau berpuasa atau memuliakan bulan Ramadan. Dilanjutkan bukan hanya penduduk langit, bahkan waktu yuru fil hawa, burung-burung yang ada di udara, semua berapa juta burung yang ada di dunia, mereka juga turut beristighfar, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dalam hadis tersebut, wassamaku fil ma'i, dan begitu juga ikan-ikan yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di air. Berapa ikan dalam satu laut aja kita tidak akan bisa menghitung ikan di situ. Ini semua mengistighfarkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Maka dikatakan tuba, sungguh beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat, yaitu namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang tiada bulan yang paling mulia, yaitu di bulan hari ini, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya penuh dengan barokah, di dalamnya penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan bukan hanya itu, wa kullu ruhin. Setiap apa-apa yang bernyawa, setiap yang mempunyai di dunia ini semuanya turut mengistighfarkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia bulan Ramadan ini, sehingga semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini terus mengistighfari kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekali, dilanjutkan dalam hadisnya fil laili wan nahar, yaitu mereka terus beristighfar kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil laili wan nahar, baik di siangnya atau di malamnya. Terus beristighfar. Illa syaitan, kecuali syaitan yang tidak mau untuk beristighfar. Maka ketika asbahu, faida asbahu la yatsrukullahu ta'ala ahadan, ketika dia dalam keadaan di waktu pagi, maka Allah tidak meninggalkan ahadan, satu orang pun dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa yaghfiru lahu, kecuali Allah mengampuninya. Lantas Allah berkata kepada malaikatnya, wa yaqulullahu ta'ala lil malaikah, wahai para malaikatku, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi ramadana li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah wahai malaikat salatmu dan tasbihmu itu diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ketika bulan Ramadan. Maka berbahagialah, senanglah, gembiralah, cintalah dengan hadirnya bulan Ramadan. Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhulir Ramadan harramallah jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang fariha, suka, senang, cinta dengan datangnya bulan Ramadan, maka janji Allah harramallah, maka dia akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Oleh karena itu, begitu mulia bulan Ramadan ini, sampai semua penduduk langit, semua penduduk bumi, semua yang ada di lautan, di air, dan di semua tempat, ketika datang bulan Ramadan, semua berteriak mendoakan kepada satu, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu didoakan dengan doa yang baik dan diistighfarkan, sehingga ketika dia bangun di waktu pagi, tiada dosa dalam dirinya. Inilah keutamaan di bulan Ramadan. Bahkan dijelaskan lagi di hadis yang lain, dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idastaiqadha ahadukum, ketika kalian itu bangun dari tidur, fi syahri Ramadan, ketika di bulan Ramadan, fa idza qama, ketika dia bangun, biniyati shalah, ketika dia bangun dari tidurnya dengan niat salat, yad'u lahu firash, kasur yang ditiduri itu mendoakan ketika di bulan Ramadan. Doanya gimana? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, a'tihi firasal marfu'ah. Ya Allah, berilah dia kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangun aja, kasur pun mendoakan adanya di bulan Ramadan. Kemudian ketika dia memakai baju, faida labisa saubahu, ketika dia memakai bajunya, baju pun ketika di bulan Ramadan mendoakan dia.
Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yad'u lahu sawabu, maka baju pun mendoakan kepada orang yang memakai bajunya, dan seraya berkata, Allahumma a'ti min hilalil jannah. Ya Allah, berilah dia besok baju kebesaran di surga. Masya Allah. Inilah yang dikatakan bulan Ramadan itu bulan penuh barokah, bulan penuh ampunan, bulan di mana semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu. Bahkan diamnya saja itu dihitung tasbihun. Kita diam sejenak, 1 menit, 1 detik dalam bulan Ramadan, itu sudah sama dengan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Mulia. Bahkan kasur pun, baju pun ikut mendoakan. Dilanjutkan dalam hadis tersebut, wa'ida, dan ketika dia memakai sandalnya, sandal pun ikut mendoakan. Wa idza labisa na'laihi, ketika dia memakai sandalnya, tad'u lahu na'lahu, maka kedua sandal pun itu mendoakan dia dengan doa yang sangat dinanti-nanti ketika nanti kita melewati jembatan Sirat, yaitu ketika di hari kiamat. Doanya gimana? Sandal pun ketika di bulan Ramadan, dia berdoa kepada orang yang memuliakan Ramadan, orang yang berpuasa, dengan doanya, Allahumma sabbit qadamaihi alas sirat. Ya Allah, tetapkanlah kaki yang telah memakai sandalku di bulan Ramadan ini, untuk memuliakan Ramadan ini, untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Sandal pun mendoakan dengan doa sabit qadami. Ya Allah, tetapkan kakinya biar tidak tergelincir ketika melewati jembatan di atas api neraka. Gak semua bisa melewati jembatan Sirat yang di atas api neraka. Diterangkan dalam kitab tafsir Sawi. Di sana jembatan Sirat di atas neraka itu kecilnya, yaitu sekecil rambut yang dibagi 7, dan tajamnya itu melebihi daripada tajamnya pedang. Gak mungkin orang bisa melihat karena di sana tidak ada cahaya. Gak mungkin orang bisa lewat karena sangat kecil dan sangat tajam. Tapi ketika dia mau memuliakan bulan Ramadan, mau berpuasa di bulan Ramadan, mau menghormati bulan Ramadan, maka dia akan didoakan oleh sandal yang dipakai itu, yaitu dia bisa selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang ada di atas api neraka. Oleh karena itu, mari bersama-sama di bulan Ramadan ini kita isi dengan kebaikan, bisa isi dengan ibadah, kita isi dengan kajian-kajian positif, kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, sehingga semua yang kita pakai, semua yang kita doa, ini semua mendoakan juga kepada kita semuanya, sebagai yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita minum, ketika kita makan, bahkan ketika kita mengambil air wudhu, wa idza tawaddo'a yad'u lahul ma', ketika dia berwudhu, itu air pun ikut berdoa. Doanya air gimana? Ya Allah, Allahumma tahhir minad dunubi wal khotoya. Ya Allah, sucikanlah dia dari segala macam dosa dan kesalahan. Sungguh luar biasa hidup di bulan Ramadan. Sungguh sangat beruntung, seperti katakan oleh Nabi Muhammad, tuba, beruntung orang yang bisa hidup, orang bisa beribadah di bulan Ramadan. Semua yang ada di langit, semua yang ada di, bahkan yang dipakai, bahkan yang di bawah, di sekitarnya, itu semua menurut mendoakan agar dia selamat
ketika di dunia, selamat ketika di alam kubur, selamat juga ketika dia di akhirat. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk terus dan terus isi bulan Ramadan dengan ibadah, isi bulan Ramadan dengan hal yang baik, isi bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hadara, barang siapa yang mau hadir, mau mendatangi majlisal ilmi, yaitu majelis ilmu, fi Ramadhana, di bulan Ramadan, kataballah, maka Allah akan menulis, Allah akan mencatat bi kulli qadamin, setiap satu langkah aja, itu ibadah tasanatin. Dihitung satu langkah menuju majelis ilmu, itu ibadah 1 tahun. Berapa langkah? Andai kata itu langkahnya menuju ke majelis ilmu itu sekitar 70 langkah, maka dia sudah dalam satu hari itu ibadah 70 tahun. Adanya di mana? Adanya di bulan Ramadan. Maka sungguh beruntung, tubah jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dawama, barang siapa yang mau istiqomah, mau terus menerus ala jamaatin, untuk berjamaah fi Ramadhan, di bulan Ramadan, a'tahullah, maka Allah memberinya bi kulli rakaatin, setiap satu rakaatnya, itu apa? Madinatan tamla'u min ni'amillah, yaitu satu rakaat diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kota yang penuh, full dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang besok di akhirat ingin ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatannya adalah di bulan Ramadan. Apa itu? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man barra, barang siapa yang mau birrul walidain liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, fi Ramadana, di bulan Ramadan, yanalu nadrallah, besok akan diperkenankan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada kenikmatan yang luar biasa, surga yang sudah nikmatnya seperti itu, dibanding bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu melebihi kenikmatan yang lainnya. Maka barang siapa yang ingin kelak besok di akhirat nanti bertemu dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatannya ada di bulan Ramadan, yaitu berbaktilah dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan karena Allah. Insya Allah besok diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang tuanya yang meninggal gimana, Ustaz? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat yang datang kepada baginda Rasul, ingin birrul walidain, ingin berbakti kepada orang tuanya, ingin berbuat kepada orang tuanya, tapi orang tuanya sudah meninggal. Apa kata baginda Rasul? Caranya adalah mendoakannya. Terus mendoakannya dan terus berlaku baik. Terus berbuat jadi anak yang soleh. Ketika anak itu jadi soleh, kemudian dia mendoakan terus kepada orang tuanya, maka itu juga sama dengan birrul walidain, walau orang tuanya sudah tidak ada. Maka ketika ada, masih tetap kita bisa birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Tapi ketika orang tua sudah tidak ada, Rasulullah tetap menjadikan solusi, yaitu dengan terus mendoakan kedua orang tua kita. Terus kita harus berbuat soleh, berbuat baik, sehingga orang tua juga di sana melihat kita dengan bahagia. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, jalin terus ukhuwah yang dulu menjadi sahabat karib, sahabat akrab kedua orang tua, ketika terus bisa menyambung tali silaturahmi antara saudara,
antara sahabat, orang tua, kedua orang tua, maka itu juga termasuk berbakti kepada orang tua. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini hilang tanpa ada manfaat, tanpa ada ibadah. Maka ketika orang itu tahu tentang keutamaan Ramadan, tahu tentang ilmu Ramadan, maka seperti para ulama itu menangis ketika ditinggal bulan Ramadan. Gimana tidak? Diam saja dihitung ibadah. Tidurnya aja dihitung ibadah juga. Yang ada cuma ada di bulan Ramadan. Maka sungguh para ulama itu menangis ketika di bulan Ramadan karena ditinggal oleh Ramadan yang di dalamnya diam saja. Itu sudah seperti itu. Apalagi mau beribadah, apalagi mau beraktivitas, apalagi mau terus berbuat kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti tadi ceritakan, semua langit bumi semua mendoakan kepada orang yang di dalamnya mau memuliakan bulan Ramadan, khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dipakai bajunya, sandalnya, semuanya, kasurnya, semua berdoa adanya di bulan Ramadan. Seperti kajian yang saya sampaikan di awal tadi, semuanya ikut mendoakan kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada kita semua yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Maka jangan sekali-kali meninggalkan puasa bulan Ramadan. Jangan sekali-kali bulan Ramadan dilewat tanpa arti, tanpa manfaat. Oleh karena isi Ramadan dengan segala kebaikan, isi Ramadan dengan segala kebaikan atau ibadah atau hal-hal yang positif yang lainnya. Semoga ini menjadi ilmu yang barokah, menguatkan iman kita, terus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus memuliakan bulan Ramadan, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus bermanfaat bagi sekitarnya dan khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minkum. Assalamualaikum